Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pagi-pagi gini cucian piringnya udah numpuk karena bekas kami sarapan ya Mak. Jadi semuanya pada numpuk dulu di sini. Saya lupa kalau saya mau food prep hari ini. Jadi cucian numpuk biasanya udah beres tuh, malam-malamnya udah beres. Dan pagi-pagi sebelum berangkat saya juga udah bersihin semua. Tapi karena kelupaan hari ini mau food prep, jadi setelah sarapan saya santai-santai aja. Jadi saya langsung aja tuh abis sarapan tuh ngeloyor aja gitu, bukannya cuci piring dulu. Nah sekarang jadi buru-buru kayak gini deh karena saya baru pulang belanja. Butuh ruangan untuk food prepnya. Jadi ya maklum ya karena dapur saya kecil mungil, sempit. Jadi memang butuh space ekstra untuk food prepnya. Meskipun dapurnya kecil, mungil, sempit, gang senggol, apalah namanya itu ya Mak. Tapi alhamdulillah nih dapurnya selalu ngebul ya, meskipun kadang Sabtu Minggu suka off. Tapi tetap aja termasuk dapur yang aktif. Dan ini hasil belanja saya kali ini. Saya belanja apa aja, tonton videonya sampai tuntas ya. Belum lama ini ada perubahan cukup besar ya Mak di dapur saya ini. Karena ketersediaan storage di dapur saya ini sedikit, sedangkan barang-barangnya itu banyak. Dan saya sudah melakukan decluttering itu beberapa kali, bahkan banyak yang alhamdulillah banyak yang mau gitu ya barang-barang secondnya. Jadi alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi meskipun sudah beberapa kali decluttering, tetap aja nih barang-barangnya masih banyak. Jadi memang sudah saya sortir sih bagian-bagian yang penting, barang-barang yang pentingnya apa aja gitu ya. Tapi memang tetap butuh storage. Berhubung dapurnya ini ukurannya berapa ya? 2x2 ya. 2x2 meter, ini cukup sempit ya Mak. Jadi barang-barangnya itu kayaknya kok overload terus gitu. Jadi mau gak mau saya memberanikan diri dan alhamdulillah ada rezekinya untuk membuat kitchen set. Ya kitchen setnya juga ala kadarnya aja ya Mak. Jadi nggak yang di custom gimana gitulah. Pokoknya sesuai budget, sesuai ukuran dapur gitu ya, ukuran standar aja. Untuk yang belum tahu, decluttering itu adalah salah satu cara kita menyingkirkan barang-barang yang membuat kekacauan gitu ya, yang bikin chaos di rumah. Nah, banyak tumpukan-tumpukan seperti itu sebenarnya bikin kita nggak sehat secara fisik, secara mental juga ya Mak. Karena kan banyak tumpukan barang kalau kita lagi capek nih, saya ngerasain banget. Kalau lagi capek, lagi pusing, terus ngeliat tumpukan barang di pojokan tuh rasanya aduh pokoknya pengen pecah lah. Kepalanya pengen pecah, jadi pusing banget gitu, pusingnya nggak puguh gitu ya. Apalagi di rumah ini yang notabene nih banyak banget barang-barang bekas dipakai dari zaman dulu ya, zaman saya masih kecil, zaman saya masih remaja gitu ya. Jadi banyak barang-barang yang harus memang sudah wajib dikeluarkan dari rumah. Nah, bangsa-bangsa yang tidak terpakai buat kita bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Dari dulu style saya tuh lebih ke simple ya Mak. Kalau misalnya pakai baju, pokoknya yang simple lah, nggak ribet, yang nggak gerah gitu ya. Pakai jilbab juga, yang dulu kan saya belum pakai jilbab ya Mak. Kalau sekarang udah pakai jilbab tuh, dari dulu udah style jilbabnya juga carinya yang nggak ribet gitu. Pokoknya yang simple-simple aja lah, yang nggak mau banyak mikir gitu ya. Begitu juga dengan rumah. Jadi sebenarnya sih pengennya yang simple, kalau bisa sih barang-barangnya cuma 1-2 gitu ya. Supaya rumah tuh lowong, lapang gitu. Jadi pikiran tuh enak, kita tuh seger gitu ya, udara juga sirkulasinya juga bagus.
Apalagi sekarang ditambah di mana-mana, perabot-perabot yang minimalis, yang, hemat space gitu ya, hemat hemat tempat, itu banyak banget. Dan dulu sih susah banget nyari-nyari barang seperti itu ya, Mak. Nggak booming kayak sekarang, nggak menjamur kayak sekarang. Jadi kan memang belum lama ini gaya simpel-simpel seperti itu memang kan lagi naik daun ya, Mak. Nah, decluttering ini mengurangi barang yang tidak diperlukan lagi, tetap juga susah dilakukan. Apalagi kita mikir nih siapa tahu nih barang ini diperluin lagi nanti, siapa tahu ini berguna entar gitu ya kan, terus aja begitu. Sampai tuh barang pada numpuk semuanya. Dan apa aja sih keuntungan-keuntungan setelah saya melakukan decluttering, mengurangi barang seperti ini? Apa iya sih, apa ada untungnya, apa banyakkan ruginya? Simak terus videonya sampai tuntas ya, Mak. Jangan lupa untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan like, kasih komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Yang namanya membersihkan rumah pasti jadi salah satu aktivitas kita yang paling melelahkan, ya nggak sih, Mak? Apalagi kalau ditambah membersihkan barang yang udah tidak terpakai. Pasti aktivitas ini nih, aktivitas bersih-bersihnya bikin badan kita capek, bikin capeknya double, betenya double. Aduh, itu saya ngerasain banget ya, Mak. Misalnya saya lagi nyapu nih di ruang tamu. Dulu karena banyak barang itu saya susah menjangkau yang namanya bagian bawah gitu ya. Setiap pagi seperti itu. Jadi aduh lumayan berasa di pinggang. Jadi bikin males nyapu daerah situ gitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang mengganggu seperti itu, pasti kan pikiran kita tuh udah kemana-mana gitu ya. Udah nggak enak lah bagian sini. Aduh nanti bikin males aja pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sedikit barang, pasti akan lebih sedikit juga yang kita bersihkan. Dan itu bikin pekerjaan kita jadi lebih mudah. Kita juga pasti kalau udah gampang dibersihkan, kita mau nemuin barang tuh pasti nggak akan susah gitu ya, Mak. Perasaan barangnya hilang padahal ada di situ. Perasaan si kaos kaki hilang tapi ternyata ada di pojokan gitu ya, Mak. Model-model kayak gitulah. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang bikin ribet sehari-hari kita gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih mudah diorganisir, kita juga bisa menikmati ruangan di dalam rumah tanpa kita harus memindahkan barang-barang yang bisa aja sebenarnya bisa menghalangi ruangan. Dan yang paling saya rasain banget di rumah ini, ruangan itu jadi lebih terasa sedikit lebih besar gitu ya, Mak. Karena kan rumah ini nggak terlalu besar, jadi nggak tahu alhamdulillah jadi berasa besar aja gitu karena terasa lowong, terasa lapang karena barang-barangnya sudah banyak yang dikurangi. Dan kalau perasaan nyaman, perasaan senang kita rasa stresnya pasti akan berkurang ya, Mak. Daripada kita lihat keadaan rumah yang selalu berantakan. Ini jangan ngomongin kalau kita punya anak kecil ya, Mak. Itu lumrah-lumrah aja sih. nggak masalah itu ya. Itu itu pengecualian aja. Kalau misal dalam keadaan normal, nah rumah selalu aja berantakan, pasti bikin kita nggak nyaman. Bukan kita aja yang nggak nyaman, orang penghuni lain di rumah juga pasti nggak akan nyaman. Pasti kan kita lebih enak kalau rumah lebih gampang dirapikan, lebih gampang dibersihkan. Pekerjaan juga tidak terlalu banyak, seperti itu ya. Dan setelah decluttering itu perasaan saya tuh gimana ya, Mak, jadi kepikiran kalau misalnya mau beli ini tuh mikir dulu gitu, ini perlu nggak ini butuh banget nggak ini untuk taruh di situ, ini pokoknya dari urgensinya tuh bener-bener diperhitungkan supaya kondisi rumah tetap rapi. Karena sudah pasti kita beli barang butuh ruangan, butuh space. Jadi nanti lama-lama kita ada barang lagi, lama-lama pasti akan menumpuk. Meskipun belum semuanya, semua bagian rumah saya kurangi ya, Mak, tapi minimal yang utama-utama nih alhamdulillah sudah keluar. Jadi
lumayanlah, beban di pundak saya ini kayaknya berkurang beberapa persen gitu ya, sekitar 60% mungkin ya. Belum lagi di bagian atas rumah, di lantai lantai 2 ya, Mak. Lantai 1 apa lantai 2 sih? Bingung deh kalau urusan lantai. Pokoknya yang bagian atas ini belum semua saya rapikan ya, ini satu persatu ya Mak, karena ini juga jangan tanya deh, berantakan banget sebelum ada kitchen setnya. Jadi udah porak-poranda aja rumah saya, jadi saya nggak mau lah ditayangin seperti itu. Pokoknya Mama taunya beres aja, taunya udah rapi aja gitu ya. Dan kalau mak mau decluttering juga dan terasa aduh barang saya lebih banyak banget, nah lebih baik, kurangin aja satu per satu. Jadi dicicil aja tiap hari itu satu barang. Kalau misalnya kita 1 tahun berarti ada 365 barang keluar dari rumah kita, seperti itu ya Mak. Kalau memang diniatkan ya silakan setiap hari lebih dari satu barang. Dan yang dikeluarkan apa aja itu bisa semuanya ya Mak, bisa pakaian, bisa perabot, peralatan masak, apalagi ya, pokoknya barang-barang yang sebenarnya, jarang dipakai dan tidak pernah dipakai. Kita beli tapi jarang dipakai, kita beli malah tidak pernah dipakai. Nah, barang-barang seperti itu, apapun yang ada di rumah ini, di rumah kita, jadi bisa kita keluarkan, kita berikan kepada yang lebih bermanfaat. Nggak kerasa saya ngoceh udah hampir 12 menit ya Mak. Ya Allah, ini sampai lupa. Gini hasil masukan belanja mingguannya udah masuk. Dan di pintu ini nggak terlalu banyak perubahan, masih sama, hampir sama lah seperti belanja mingguan yang lalu ya. Dan sesibuknya saya beberes-beres untuk decluttering dan lain-lain, ini esnya masih tebel ya Mak, belum saya copot nih kabel kulkasnya. Jadi ya seperti itu deh, pada sempit-sempitan, mudah-mudahan sih nggak pada bentrok ya. Nah udah seperti ini aja ya Mak, itu yang tadi saya beli. Yang sisa minggu lalu juga masih ada sih, kayak tadi ya wortel, terus ada cesim, kemudian cabai hijau itu, cabai kecil tuh. Nah ini yang baru saya belanja hari ini, alhamdulillah saya nggak pernah lebih dari 1 minggu nyetoknya, kecuali memang perlu banget. Jadi selalu alhamdulillah nih sayur-sayurannya tahan lama, tahan untuk seminggu saya pakai. Jadi kalau lebih dari seminggu saya udah belanja lagi deh. Dan ini saya mau menempatkan nasi goreng, sisa nasi goreng waktu saya buat sarapan tadi. Ada nasi goreng bakso dicampur tahu, karena nggak ada telur jadi saya pakai tahu. Makasih ya Mak udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mak.